Drop it. Halo Rika, apa kabar? Kabar baik. Baik, gimana kabarnya Rik? Baik, oke. Aceng apa kabar? Baik, baik, baik. Gimana? Udah mulai bosan di rumah, Rik? Enggak sih, biasa aja. Seneng malah. Enak-enak aja sih di rumah, aku bilang. Enak-enak aja lah ya, nggak ini ya, nggak terlalu gimana gitu. Saya kangen mall dan saya kangen liburan. Nah, pas ini temanya Rik, yang mau gua omongin ke lo nih Rik. Nih kan, lu kan sering banget nih Rik, traveling ya kan? Mau di dalam negeri ataupun luar negeri gitu kan? Heeh. Nah, hobi lu traveling. Nah, awal mulanya lu hobinya traveling tuh apa, Rick? Motivasi lu pertama kali yang, gue harus traveling nih ke negara ini nih, ke daerah ini nih. Itu apa, Rick? Motivasi mungkin nggak tahu ya, apa mungkin karena I was born to be a traveler sih ya. Mungkin karena gue dari kecil tuh sudah bokap gue emang suka Hmm, jalan kan. hmm, Jadi gue tuh dari kecil bokap gue tuh suka road trip, hmm, suka naik kapal laut gitu-gitu. hmm. Jadi J- mungkin karena dari kecil udah terbiasa seperti itu, jadi kayak jiwanya sudah jiwa jiwa orang liburan gitu tau nggak? Ditularkan lah sama orang tua kayaknya ya. Iya betul kayaknya. Gitu. Gue dari dulu kayak misalnya ada libur gitu. Hmm, Ya karena dulu kan memang segala sesuatu mahal ya. iya Jadi betul. ya kan banyakannya kan mobil kan. Hmm, Jadi gue sudah terlatih gitu dengan naik tidur di mobil, hmm. tidur di kapal, itu Jadi udah nggak biasa. harus nggak harus strict gue harus naik pesawat gitu, nggak harus kayak gitu kalau lo ya. Di kapal, gue pernah yang dari mana ya? Dari mana ya? Dari Jakarta apa dari Surabaya? Gue Hmm? ke Sumatera Utara naik kapal laut bisa Serius lo? seminggu. Berapa minggu? Dari Ujung Pandang gue ke Irian bisa seminggu. Jadi kayak Buset. sekarang dengan banyak tiket murah itu Hmm, justru membuatnya tidur di udah terlatih. udah Maksudnya terlatih. Nah, kalau lu kan nih travelingnya lebih ke petualangan ya. Lu petualangan, lu explore sendiri, lu nggak pakai travel agent gitu kan ya kalau lu misalnya lu ke daerah nggak pakai ya. Nah, kalau lu case doang, certain case. Kalau memang waktunya mungkin hmm, terbatas, hmm, itu biasanya ya paling kayak sehari gitu. hmm, Gue cuma sehari gitu dan gue harus explore. Biasanya gue ngambil kayak ada travel gitu. Tapi kalau misalnya gue cukup lama di tempat itu, gue sendiri ya. jangan. Petualangan ya. Nah, ini kan mungkin teman-teman nih mungkin habis corona selesai, mungkin banyak kan nanti gue juga mau ngikutin kayak jejaknya Kak Rika, mau jalan-jalan juga gitu. Nah, kalau misalnya tipsnya Rika nih, kalau misalnya liburan, misalnya mulai dari awal deh, beli tiket pesawat nih. Lo kalau nentuin tujuan traveling lo ke negara-negara atau daerah tertentu tuh, lo udah pikirin, gue harus ke sini nih gitu. Udah ada tujuannya lo rencanain sebelumnya atau lu dadakan aja gue kayaknya enak nih kesini nih ya lebih ke mana lo preparing yang dadakan atau Planning, planning lo ya. planning. Jadi karena Hmm. karena itu kan semuanya hubungannya sama satu cuti, kedua duitnya, Yes ya. Hmm. gitu. Hmm. Mostly karena duit sih kali ya. Hmm. Hmm. Karena kalau misalnya lu cuma ke daerah Asia, Hmm. ya contoh kayak ke Singapura atau ke KL atau ke Bangkok, Hmm. itu kan kayak palingan berapa juta, kayak Hmm. 2 juta, Cukup lah ya 2 juta, masih. juta gitu. Heeh. 3 hari cukup gitu. Hmm. Beda kalau lu ke Jepang atau kemana gitu yang Hmm. lebih jauh lagi ke Eropa atau ke US kan Iya. budget. Tapi gua rasa lu budgetnya unlimited kayaknya. Agak putus-putus suaranya. Ah, Agak putus seriusan? ya. Ya udah jelas. Tadi putus-putus. Nah, sip. Oke. Nah, kalau dari pengalaman lu nih, kalau misalnya hunting ya tiket-tiket pesawat itu eh, saran terbaik lu seperti apa dari yang pernah lu dapetin? Wah, ya itu balik lagi sebenarnya kalau sebenarnya kan tiket itu biasanya mostly lu bisa beli itu bisa setahun sebelumnya. Yes. Mm.
ya kan? Lu Mm-mm. bisa beli setahun sebelumnya dan lu udah planning sebenarnya lu mau ke mana nih gitu. Mm-mm. Even kayak ke Singapura aja itu kan lu udah bisa nih Mm-mm. minimal 6 bulan atau setahun sebelumnya lu udah bisa beli kan. Betul. Nah, makanya kalau setahun sebelumnya kan biasanya kan tiket masih murah-murah tuh Mm. gitu. Biasanya gua tuh bisa setahun sebelumnya gua udah tahu tahun depan gua mau kemana gitu. Oh, gitu. Iya, Iya. tahun sebelumnya gua udah tahu Hmm. tahun depan gua mau ke sini. Hmm. Jadi gua udah mulai prepare nabung, gua udah Hmm. mulai siap-siapin semuanya gitu. Mostly biasanya gua beli itu bisa setahun sebelumnya atau misalnya nih eh, karena gue udah tahu kan mostly kalau misalnya gue ke Eropa, gue udah tahu nih tiket murah bulan berapa gue udah tahu. Bulan apa kalau boleh tahu kalau Eropa? Eh, September ke Oktober. September ke Oktober. Oke. Karena di sana kan udah mulai masuk winter kan, Hmm. udah mulai dingin. Hmm. Udah mulai dingin dan libur summer udah selesai gitu. Malah lebih murah ya ke sana ya kalau dingin ya. Ya, jadi Hmm. kayaknya September ya kayak ke November lah, September November. September sekarang masih suka rame sih, masih suka tergantung daerah di Eropa tuh suka September masih rame banget Jadi sekitar gitu. Oktober lah ya kalau itu ya. Sekitar Ya, ya sekitar segitu. ya. Nah, kamu lu tapi pernah nggak sih lu misalnya dapat email kan newsletter gitu dari penerbangan dari airlines tuh. Set, Sering. ini murah nih. Tapi lu gak ada rencana ke sana tapi mumpung murah gue beli aja deh gitu. Pernah lu kayak gitu? eh enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena biasanya kan gue udah tahu nih, gue Mm-mm. mau beli tiket bulan apa Mm-mm. dan gue udah tahu range-nya kan. Hmm. Udah tahu range-nya sebenarnya gitu. Jadi kalau misal beda-beda dikit ya nggak ini juga lah Ah, karena iya kalau beda sedikit gitu. Karena kan ya balik lagi, gue kan agak susah cuti ya. iya, belum belum jadi pengusaha lah ya. Cuti gue kan cuma spesifik untuk kayak gue cuma mau ngambil nih untuk bulan September Oktober gitu. Mm-mm. Jadi ya gue nggak bisa main ya tiba-tiba newsletter kecuali kayak tiket yang kayak short trip yang cuma ke Singapura atau yang Hmm. kayak cuma ke Hong Kong yang cuma bisa lu bisa weekend lah over the weekend itu bisa itu Nggak mungkin masalah. bisa eksklusif beli tapi kalau yang kayak long trip gua yang long Nggak dua ini ya, minggu nggak ada jadwalnya loh soalnya. ya palingan gue info ke bokap. Oh gitu. Info ke bokap kalau misalnya newsletter atau apa gitu Hmm. kalau misalnya tiket murah gue bilangin ke bokap karena Hmm. bokap biasanya juga ya itu sih karena bokap gue juga pengen ke nengokin ponakan gue kan di US. GSM. Tuh. Kalau misalnya ini penginapan di sana, lu gimana? Lebih prefer hotel atau misalnya kayak Airbnb? Nah, itu tanggal-tanggalnya juga jauh-jauh hari juga atau ya agak deket jauh-jauh hari juga? Mm. Februari. Gue lebih eh ya karena gue perginya budget traveler ya. Nah, makanya gua ajak lu ini. Kalau orang punya duit gampang. Iya. Iya, kalau Gue kan unlimited budget duitnya. traveler. Yes. Gue jarang banget nginep di hotel. Jarang Hmm. banget. Hmm. Soalnya memang tempat itu sangat terbatas dengan namanya kayak hostel. Hmm. Itu baru gue nginep di hotel itu pun pasti hotelnya yang kayak gue milihnya yang Biasa ya lah ya. Hmm. paling masuk budget gue gitu. Hmm. Gue mostly nginepnya ya di hostel. Hmm. Karena Mostly di Karena lu kalau liburan jalan-jalan juga mostly lu di jalan ya, bukan di hotel. ya, jarang banget Hmm. gitu. Jarang banget gue di hotel. Jarang Hmm. banget sih. Ya lately mungkin akhir-akhir ini kayak lebih unplanned gitu. Jadi ya palingan gue keluarnya bisa siang sih. Oh, ya ya ya. Banget, bisa sampai jam 10 gitu. Hmm. Makanya keluarnya juga agak siang, bisa jam 10, jam 11. Jam 11 baru keluar. Oke, siang juga ya. Siang, siang banget. Siang banget. Oke. Nah, kalau lu jalan-jalan lebih seneng mana? Solo traveling lu pernah? Sendirian gitu, explore daerah-daerah yang belum pernah lu datengin Pernah, sama sekali. Nah, pernah.
Itu rasanya gimana, Rick? Di negara yang lo mungkin nggak tahu sama sekali ini apa sih itu, tapi lo memberanikan diri, gua kesana sendiri deh. Eh, pernah itu kayaknya pertama pertama kali gua itu waktu gua ke Eropa Mm-mm, dan gua tinggal jadi sepupu gua tuh tinggal di Eindhoven. mm-mm. Belanda ya? Ya, Mm, sepupu gua di Eindhoven. Terus itu hari Sabtu malam, Minggu kan, ke Minggu terus gue bingung gitu, Minggu besok gue mau ngapain ya gitu. iya. Masa gue cuma di masa gue cuma di kota Eindhoven Hmm, gitu. hmm, Karena gue di Eindhoven itu ada berapa hari kan. iya. Sampai bilang, gue nanya sepupu gue, paling deket dari sini apa gitu. Dia bilang ke Brussels, ke Belgia palingan Belgia tiga ya? Hah, 3 jam naik kereta gitu. hmm. Tapi bodohnya gue lupa. Itu Eropa, men. Weekend, everything is shut down. Nah, iya. Ya udah, tapi kan gue daripada gue di Eindhoven gak ngapa-ngapain, ya Hmm, udah gue pesen tiket akhirnya itu kayaknya jam jam 10 malam atau jam 11 malam gitu dan kereta gue kayaknya pagi jam 6 apa jam 7 hmm, gitu. Ya udah, gue pergi tanpa zaman itu gue pergi belum ada namanya WhatsApp, baru ada SMS. hmm. Itu berarti udah lama banget ya? Itu kayaknya tahun 2000 berapa ya? Ya maksudnya Lupa gue 2011 apa ya? kalau kalau kayak sekarang kita selalu traveling kan gampang ya, tinggal modal internet, mesti Google Maps atau apa Iya, gampang ya. Ini lu nih, kayak internet kan? ini Lu kayak kayak lebih internet kan? bener. Ada ada wifi Iya. bisa gitu cari. Hmm. Ini enggak gitu. Dan itu benar-benar kayak gue cuma bawa handphone dan itu kalau misalnya mau telepon lu harus aktifin international roaming Yes. gitu ya kan. Ya maklum saya kan budget traveler ya. Iya. Udah akhirnya gue pergi ke sana, have no clue, terus ngapain gitu. Sampai di sana kotanya bener-bener kayak kota mati, lu tau kota kayak Walking Dead yang mati. Iya, iya, Kota iya. mati, Iya. bener-bener kota mati beneran. Iya. Bener-bener itu kota mati. Gue sampai sana jam 11, padahal itu kayak jam 10 ke jam 11 Hmm. siang gitu. Hmm. Itu bener kota itu bener-bener kayak nggak ada orang, tau nggak? Gue sampai deg-degan sendiri. Oh, gila nih kota. Sama sekali gak ada, maksudnya restoran atau apapun tuh gak ada juga. Sepi banget, Ya, tapi sepi banget. tapi buka untuk Eh, restoran gitu-gitu. kalau di Eropa kan yang buka itu biasanya kayak tempat coffee shop. Hmm. Karena mereka kan biasanya weekend mereka nongkrongnya itu di coffee shop. Gue Hmm. jadi jam 11 itu belum rame. Belum. Kayak baru buka. Iya. Iya. Jadi gue jauh-jauh sampai sana jam 11-an gitu kelaparan yang gue makan tau apa Pizza Hut. Balik lagi ya. Iya karena udah ada yang buka anyway gitu. Hmm. Dan mungkin karena dia chain kali ya. Jadi Hmm. gue ya belinya makanan Hmm. ya fast food lagi. Ya Tapi itu gitu ya sih. pas lo jalan ke sana dapat objek yang mau lo datengin. Kan lo kesana sih udah tujuh Ya, aku ke gue Brasil. unplan kan. Gue Hmm. unplan. On plan. Jadi gue bener-bener kayak coba keliling kota ya mungkin gue udah Google lah beberapa Hmm. gitu jadi kayak gue keliling aja gitu keliling kota jalan-jalan ya Hmm. gue palingan carinya yang deket-deket nggak terlalu jauh dari stasiun Iya, kan. jadi kalau lo mau balik gampang. Wah, Dengan aduh. lumayan seru sih Hmm. karena weekend di Eropa itu kalau karena toko tutup semua tutup mereka banyaknya weekend market kan. Hmm. Kayak pasar-pasar itulah ya. Heeh. Gue dapat weekend market tempat-tempat yang kayak turis center gitu masih Hmm. buka ya ya mulai jam 12-an itu udah mulai adalah kehidupan gitu. Mulai jam 12-an. Tapi ya oke lah. Maksudnya kalau kayak weekend market itu juga kan banyak yang aneh-aneh biasanya dijual ya. Iya, banyak Jadi, yang aneh-aneh. Justru hmm, itu hmm, menariknya di Eropa begitu. hmm, Market mereka tuh ya banyak yang unik-unik hmm, gitu. Dan unplanned itu sebenarnya lebih enak. Kenapa? Karena lu sometimes tuh suka kesasar kan. hmm. Lu suka menemukan hal-hal yang Ya, apa ya benar-benar benar. Yang nggak kita rencana tapi begitu ke sana, ya nggak buat kok ini setengahnya. bagus ya, walaupun sekedar buat foto-foto, ini kok tempat bagus ya. Iya, Kayak gitu. ya Nah, gue tep- keliling aja seharian di situ. tapi lu kalau misalnya traveling kayak gitu, sempat menjalin relation sama orang lokal sana nggak? Misalnya ya sekedar ngobrol atau apa, atau lo Enggak tipe sih, yang enggak sendiri, udah gitu, sendiri. sendiri lo ya Sendiri. bener, sendiri ya.
Oke. Nah, ngomongin Jadi, makanan nih. Dari semua nih, lu kalau jalan-jalan nyicipin makanan lokal sana nggak? gue bukan tipe yang suka terlalu cobain sih. Mm-mm. Tapi Gue lebih cobainnya lebih ke dessert. dessert atau ya apa es krim, yang gitu-gitu. Kalau yang Nah, dibilang ya berarti jangan berarti lah. lu sama kayak gua. Lidahnya nggak Iya, cocok kalau makan makanan aneh. iya, karena setiap orang kan sebenarnya preferensinya beda-beda Yes, kan. Lu yes. budgetnya mau habisnya di mana nih? Hmm, Mau di makanan hmm, atau lebih ke attractions kan? hmm. Ya. Gue kalau disuruh milih, gue lebih milih ke attractions. Hmm. Instead of gue beli makanan mahal. Tapi kalau makanan street food mereka gitu, misalnya lokal gitu pernah nyobain? Cobain sih Hmm. beberapa doang. Nah, makanan yang paling lo berkesan nih di negara mana dan apa itu makanannya? Makanan lokal sana. Paling berkesan apa ya? Mungkin waktu gue ke Athena kali ya, Yunani ya? Itu apa di makanan apa? Yunani. Itu kayak kebab-kebab gitu sebenarnya. Itu yang paling bisa masuk di mulut gua. Apa yang bikin Dan, lo berkesan tuh apa? Kebab. berkesan mungkin karena ya itu gue bilang bisa masuk di mulut gua dan Cocok enak aja ya. di mulut gua. Iya, Enak untuk gitu ya. lokal food itu bisa masuk di mulut gua. Kayak Hmm. kebab gitu, Oh, oke. Walaupun bukan lokal food yang mereka, tapi enak aja ya. enak aja. Sama Oke. gue nggak tahu sih ternyata. Jadi waktu di ya itu gue coba yang itu sama dia punya ada satu. Gue masuk resto lah. Ya Hmm. sometimes sometimes ya kadang-kadang temen gue ya udahlah kita makan enak hari ini gitu. Ya, Jadi makan di resto gitu. tapi belum tentu enak Makan juga. gitu, pesen dessert. Namanya baklava ya. Ternyata itu Hmm. bukan khasnya Yunani. Hmm. Itu ternyata dessertnya orang Turki. Karena Turki Hmm. Yunani kan deket kan, Dekat-dekat. deket. Hmm. Ternyata itu punyanya si Turki. Itu manis banget sih. Oh, itu lebih dingin gitu, apa kayak apa gitu? Kayak coklat manisan kayak kue gitu ya? Kayak kue gitu. Kayak kue. Terus manis banget. Di sini kayak belum ada ya, kayak gue gak pernah denger. Ada nanti Google aja namanya baklava. Itu manis. Di Indonesia udah ada. Gue nggak tahu sih ada apa Nah, enggak. kalau nggak bisa jadi usaha tuh loh. Bak Baklava, oke. itu kemarin gue nonton di TV itu sih orang beli buat buat buka. Hmm, untuk ini ya, takjil, takjil. Iya, manis manis banget itu. Manis. Ya, manis banget. Oke. Temen gue sih doyan sih. Gue sih nggak Kalau terlalu suka kalau karena kalau gue tahu lu lah, lu kan nggak terlalu suka yang manis-manis. manis Nah, kalau banget. negara yang paling unik yang perlu datengin apa, Rik? Negara yang paling unik gue datengin so far sampai yang terakhir gue kunjungin tahun lalu mungkin Kroasia. Oh, bukan Kuba malah ya. Oh iya, Kuba. Gue tadi dia kan lu kayaknya ini deh gitu. Ternyata ada yang lebih unik. Ya coba Ya Kroas unik sih. Kroasia dulu deh, uniknya kenapa? Kenapa? Kroasia dulu uniknya kenapa? Kenapa lu bisa bilang Kroasia tuh unik? Bukan lebih ke unik sih. Bagus gue bilang. Kotanya Hmm, cantik banget. Kroasia lebih spesifik kota kali ya. iya. Kalau kota gue suka Dubrovnik. Karena gue Hmm, mungkin karena target gue kemarin ke Dubrovnik kan. hmm. Yang everyone is telling itu tempatnya apa? Film apa sih? Game Apa? of Thrones. Game of Thrones, Kroasia ya. Iya. Jadi, Jadi kenapa gue dan pilih itu jarang ya. Orang sana jarang gitu. dan juga Nggak, sekarang mas, kota itu sangat sangat happening. ya gue jarang kayak ada orang Indonesia yang mana lu Kroasia gitu jarang. Kalau ke London, Nah, Spanyol, Itali banyak. jangan salah, justru gue tahunya itu dari grup, ya salah Ya satu grup, grup tertentu lu doang. Untuk orang awam enggak. salah satu kayak grup backpacker yang gue Hmm, follow gitu. Itu hmm, cukup happening hmm. gitu. Oke. Kotanya bagus sih, Nah, kotanya bagus banget. Terus bersih, hmm. terus Orang yang ramai ya. Eropa Timur tuh ramai ya. cukup ramah sih, gue bilang. Nggak terlalu ini Terus lah ya. dia punya kayak apa ya? Air lautnya tuh kayak bersih banget. Oh, deket Gue seumur lah. umur, gue seumur umur pergi ke negara manapun, gak ada yang sebersih itu. Ancol kalah berarti ya.
Ya, kayak gitu deh. Nah, Mungkin ke kotanya kali ya, kotanya cantik-cantik ya banget. pokoknya berkesan lah ya. Lu berkesan ke sana ya, experience ya. Mas visit gue bilang. Coba gue pengen denger cerita lo waktu lo ke Kuba nih. Kuba tuh gimana? Lo Oke. kepikiran ke sana itu dan kan Kenapa kepikiran ke sana? hmm, Karena satu, gue tiap tahun selalu berpikiran bahwa tiap tahun gue harus pergi ke satu negara atau ke tempat yang belum pernah gue visit. hmm, Terus tahun itu gue pergi ke US. hmm, Jadi gue pikir, gue dari US mau kemana ya? hmm. Ide liar Setelah lu gue, muncul. ya, setelah gue Google, terus ternyata ada travel blogger yang baru pulang dari sana. Hmm, Dan dia ya seperti biasa lah, dia sangat good at telling the stories bahwa Kuba it's hmm, good, everything-nya dia cerita lah gitu-gitu. Ya udah terus gue Google, ya kenapa enggak gitu. Gue kan 2 minggu hmm, kan. hmm, hmm. Iya, Kenapa gue enggak kayak spend time 4 hari gitu. untuk ya Ya visit udah ya. nyari-nyari, gue bilang sama kakak gue, dia tertarik. Ikut Dia malah. tertarik, Heeh, tertarik mau heeh. pergi ke sana karena dia juga mikir dia kapan lagi mau pergi gitu. Hmm, hmm. Karena itu negara ya gitu deh, Agak negara tertutup lah ya. Terus negara tertutup baru buka kan hmm, setelah lama diembargo sama US kan hmm. gitu. Ya udah akhirnya gue memutuskan lah gue 4 hari 3 malam ke Kuba. Dan nggak nyesel ya. Enggak sih sebenarnya. Nah, kok nggak kayak kurang. Gue kurang explore sebenarnya karena gue pergi Hmm. bawa ponakan kan. Oh iya iya. Karena gue pergi sama ponakan gue juga, jadi gue pergi berempat akhirnya Hmm. Jadi nggak gitu. terlalu explore ya. Kalau sendiri kan lu biasanya kan bebas gitu ya, Jadi stay ya. malah Atau kalau berdua atau gitu, bertiga nggak terlalu itu nggak terlalu ribet. iya, Ya explore. jadi gue agak terbatas ininya palingan deket-deket situ atau ya palingnya pas bareng kakak gue Oke. Nah, gitu. kalau misalnya negara yang nggak pernah lu bosen datengin di Rick, yang udah lu datang sini nih, ah kesana lagi, kesana lagi, kesana lagi. Apa tuh Rick? Ada. Yang pokoknya lu nggak pernah bosen ke sana, lu Ke US. US ya. Ada aja yang beda gitu ya di sana ya. Nah, ke US, ke Jepang, Hmm, sama ke US sama Jepang paling so hmm. far. Itu ya paling berkesan ya. Negara Iya. bagian mana? Kalau di US ya. Kalau US, gue suka New York. Jepang, Tokyo. Jepang, Jepang itu tiap kota beda. Hmm. Jadi makanya gue suka ke Jepang. Oh, jadi beda-beda ya. Tapi lo belum explore semua ya sana ya. Beda Oke. Ya, ya, gitu. ya, 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 ya. Tapi pernah punya pengalaman buruk nggak sih, Rik, selama lo traveling itu di negara tertentu gitu? Waktu ke US, Hmm. Ini juga. waktu ke US. Apa Jadi, tuh? nah itu salah satu gue punya solo traveling. Waktu itu kan gue bukan liburan waktu itu gue waktu kerja di sana. Hmm. Jadi gue ada waktu gue pergi Hmm. ke Orlando. Hmm. Jadi gue ke Orlando dari New York ke Orlando tuh kayak 3,5 jam atau 4 jam gitu. Hmm. Karena gue mau ke Disneyland kan. Hmm. Hmm. Disneyland, Disneyland Park karena Disneyland paling gede di dunia kan di Di sana. Orlando. Nah, gue memutuskan lah. Jadi gue pergi sendiri karena teman gue dia udah pulang duluan gitu. Hmm. Gue pergi sendiri kan, setelah nyari-nyari dan segala macem, akhirnya gue pergilah sendiri ke sana. 4 hari 3 malam. Gue hari pertama nyampe udah malam, gue lupa deh. Terus besoknya karena gue cuma pergi 4 hari 3 malam kan, berarti hari pertama hari keempat itu pasti otomatis gue cuma datang dan pulang kan. Hmm. Hari kedua ketiga baru gue main. Jadi hari kedua gue pergi main, gue pulang, tas dan baju gue hilang. Di mana hilangnya? Di hotel? Penginapan? Cuma Oh. enggak, tas gue ada, tapi baju gue hilang.
Terus gue bilang, gue lapor lah ke Heeh, resepsionis dan heeh. segala macam. Nggak ini. Akhirnya anyway, memang baju gue sama celana gue tuh nggak balik gitu. Banyak yang hilang apa cuman beberapa yang Berapa lah? Karena gue emang 4 hari 3 malam kan, hmm, gue nggak nggak bawa banyak. baju. Hmm. Jadi kayak Oh. mungkin setengah gue hilang kali. Bawa 4 diambil 2 selesai ya. Iya. Tapi ini masih baik, Jadi Rick. Masih nyisain 2. iya. Untuk gak diambil Tapi semua. untungnya ya itu sih gue komplain kan, gue Hmm. komplain ke manajemen hotel dan segala macem. Akhirnya dia bilang, lu baju apa yang hilang, harganya berapa gitu. Akhirnya gue diganti kayak $500 apa nggak salah. Ya lumayan lah ya. Baju. Jadi celana ya tapi maksud gue ya baju yang gue bawa dan gue pakai itu sebenarnya kayak susah gue nyarinya gitu. Hmm. Ya termasuk favorit lo lah. Iya. Ya. Aduh, itu aja? Nggak pernah kecolongan gitu? Maksudnya kecolongan di jalan di jambret gitu? Belum pernah ya? Jangan sampai ya? So far enggak sih. Karena mungkin kalau gue traveling kan gue tipenya parno ya. Hmm. Jadi tas itu selalu gue taruh di depan gitu. Oke. Jadi gue Ya. selalu taruh di depan. Gue selalu agak parno sih. Hmm. Jadi Saya ketika kan gue traveling pasti tas gue taruh di depan gitu. Ya even even orang bilang kan Eropa sangat nggak eh, juga. Kriminalitasnya juga tinggi sih di beberapa iya, negara. Mm. Indo nggak kalah kok. Gue justru kecopetan di Indo bukan di Eropa. Ya, ya itu apalagi. Nah, makanya aku bilang, jadi sebenarnya ya lebih was-was aja. Itu nggak perlu mau di Eropa kek, mau di mana kek. Hmm. Kalau udah hilang ya udah hilang. Emang hilang. Emang kita kasih peluang buat buat diambil. Ini selama lu lebih hati-hati sih nggak ada masalah, gue bilang. Hmm. Oke. Nah, lu kan gue yakin nih lu nih selama tahun ini nih COVID ini kan di luar prediksi lu nih. Ya, oke. Nah, lu udah punya planning ya tahun ini mau kemana lagi? Sebenarnya udah. Hmm. Kemana? Sebenarnya tadi gua pengen ke Korea atau ke Jepang. Hmm. Cancel ya, udah pasti cancel. Gue tadinya udah planning, jadi habis semuanya berlalu, bukan habis berlalu sih, karena ini gue bilang gue punya target kan, September Hmm. Oktober gue pergi liburan kan. Hmm. Gue udah punya planning mau pergi Hmm. gitu. Ya COVID datang. Dan Terus? gue sebenarnya mau ini udah punya, ya gue punya miles dari salah satu airlines. Hmm. Itu cukup buat berdua, gue cuma bayar kayak satu Lebih koma dari delapan oke, murah lah. itu admin doang Hmm. 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 buat berdua loh. Hmm. Nah, itu tips dari lu juga ya kalau misalnya punya kartu kredit atau apa yang punya miles, pakai ya. Jangan Pakai didiemin. pakai Itu penting. makanya banyak orang kartu kredit itu bikin utang, kalau gua enggak. Kartu kredit menghasilkan gua tiket. Ya. Makanya jadi kalau kalau lu kan tipenya kan kalau misalnya belanja apa-apa kalau bisa pakai kartu kredit ya karena ada manfaat Ya, miles itu juga ya. karena ya pintar-pintarnya ini sih nyari miles dari kartu kredit. Iya, Banyak kok iya. sekarang Tapi kalau menawarkan travel show gitu lo pernah ikutan travel show? travel show, travel fair. Travel fair, kok travel show sih ya. Hmm. Iya, mostly sekarang gue lebih ke travel fair, Hmm. lebih ke travel fair. Beda harganya jauh ya. Enggak juga sebenarnya, Ceng. Hmm. Karena sebenarnya kalau tiket ya kayak tahun lalu, apalagi tahun lalu kan lebih parah tuh. Hmm. Parah tuh dalam artian ya banyak yang kayak aplikasi liburan yang menawarkan ya mungkin karena lagi tiket lagi murah banget Hmm. kali ya. Hmm. Hmm. Eropa itu 2 juta pulang pergi dapat loh. Oke, iya sempet sempet ada juga sih gua email dari beberapa airlines tuh murah gitu. Kan nggak dapat karena Hmm. mungkin udah habis kali ya Hmm. jatahnya. Iya, mungkin jatahnya udah diambil ke sana. Iya, jadi kayak banyak tuh yang gue liatin di grup-grup yang gue join, dapet temen gue sendiri Hmm. tahun lalu yang tahun lalu ya, 2 tahun lalu deh, 2 tahun lalu yang gue pergi ke Eropa sama temen gue, Hmm. dia sekeluarga.
Hmm, tapi dia transitnya memang jadi tiketnya itu Jakarta Paris Denmark KL itu kayak dia cuma bayar kayak 6,5 juta apa per Hmm, orang. hmm, murah lah. Itu juga Dan kok itu kalau kalau kita mau itu apa namanya nggak ketinggalan promo, mending sarannya juga itu ya langganan newsletter yang banyak ya. Semua airline ya, kalau perlu sama semua aplikasi traveling. sama ini sih gue bilang sama lu join grup yang memang Oh, oke. Ya. sangat sangat gercep Itu untuk informasi itu. grupnya via apa tuh? Facebook atau apa? Facebook. Apa nama grupnya kalau misalnya tuh? Supaya teman-teman mungkin nyari sendiri nih, apa nama grupnya? Gue join Backpacker Internasional. Backpack Internasional. Oke. Kalau yang lokalnya Indonesia, Hmm, lokal gue nggak pernah join sih. nggak ada yang nggak pernah join, cuman kalau ngikutin newsletter aja kali ya. Iya, kalau Nah, lokal palingan gue lebih explore sendiri atau ya hmm. di grup itu juga dia kadang-kadang ini juga kok bahas lokal. Oh, oke. Itu adminnya Indonesia atau memang Indo, Indo, Indo. oh, Itu orang Indo oh, semua, itu kirain orang Indo semua. seluruh dunia ada di situ grup. Jadi ada info Enggak, apa? enggak, enggak, enggak. Oh, oke. Enggak, Kirain. enggak. Jadi Itu hmm, orang Indo, hmm, ya orang Indo yang craving for traveling kayak gue gitulah. ya, 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 ya. Jadi berbagi informasi lah, dia nggak pelit informasi lah. Kalau ada ini sebar gitu ya. Aku bilang, gua banyak dapat info tuh dapat dari situ. Terus Hmm, yang tiba-tiba ada, wah airlines ini lagi promo gitu. hmm, hmm. Itu dari grup itu. Backpack internasional ya. Iya, gue dapat kok waktu itu sempat 6,5 juta pulang pergi Jakarta Amsterdam Amsterdam Jakarta gitu. Hemat. Itu udah full service Ya, gitu. kenapa? Udah sama apa? Udah full service. Oh, full service. Jadi nggak budget ya, nggak budget. Budget airlines. Oh, udah enak. Tapi kadang-kadang juga Udah, full service kalau misalnya pas juga lebih murah, bisa lebih murah dibanding budget airline saya benefitnya ya. Iya, emang jadi bener. walaupun jadi kalau misalnya kita lihat budget murah gitu, tapi kalau dihitung-hitung nggak tahu ya kalau full service lagi murah bisa lebih malah benefitnya lebih enak full service Betul, sebenarnya. Mm-mm, betul. gitu. Nah, kalau lu nih selama travel nih, hal-hal positif apa yang lu rasain baik secara mental maupun psikis nih? Cara Kalau mental kalau secara dompet kayaknya ya nggak tahu lah. Secara mental aja gue tanya. secara dompet bisa tetap sehat karena kan lu udah tabung selama setahun. Lu udah punya budget. Iya sih. Apalagi kalau misalnya pinter, lu udah mulai reseller lo ya apa? Bukan reseller, just tip, just tip. Oh, tapi kalau ini sih Iya, mungkin tapi ada yang ya, kayak gitu. ada tapi nggak terlalu sih gua. Hmm. Nah, Karena dan sendiri udah berat juga. ya jadi gimana kalau secara mental atau psikis lo? Menurut gua traveling itu kayak apa ya? Kayak membuat lu bisa melihat dunia lebih baik gitu Berbeda gitu ya. Jadi nggak satu sih. sisi. Gua maksudnya kayak kita tuh kayak terkadang kayak tinggal tinggal doang di dalam, terus kita nggak keluar, kita nggak lihat sebenarnya di Hmm, luar hmm, gimana sih gitu. Karena hmm, kan kita suka paling contoh ya, contoh dibilang orang luar lebih manner, hmm, lebih itu, terus hmm, orang Indo hal-hal tertentu tuh yang kayak suka, ih orang apa orang Indo tuh ini banget ya, nggak manner, mungkin iya, hmm, mostly iya, kayak nggak bisa ngantri, nggak bisa, hmm. Tapi kalau di negara orang semuanya tiba-tiba bisa. mostly ngantri, ada Iya, juga, ada ada juga ya. juga yang Oh, itu gitu, hmm, gitu. Jadi kayak lu belajar, oh di luar tuh mereka lebih ngehargain ya, maksudnya kalau lu udah ngantri nih, nggak hmm, mungkin kan ada yang nyala kan, hmm, nggak mungkin ada yang nyelak gitu, hmm, iya. kecuali Udah sadar sendiri. negara kayak turis-turis negara tertentu ada tuh, Iya, 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 ya begitulah. Buang sampah gitu. sembarangan, negara orang. Kan Hmm, gitu. Tapi itu hmm, kan kalau memang orang aslinya di sana jarang gitu. Ada hmm, satu dua orang, tapi mungkin karena mereka udah terlatih kan, hmm. Udah lebih nggak usah menghargai. diajarin. Iya, jadi
lu jalan nih, contoh nih, lu naik eskalator gitu. Hmm. Itu kan kalau kita kan suka menggerombol menutupi jalan Hmm, kan. hmm, hmm. Karena di Indo mungkin nggak ada yang, maksudnya nggak ada Nggak, yang kayak, nggak buru-buru gitu, jadi kan kayak santai. nah kalau di luar kan mereka kan mungkin kayak di eskalator mereka udah terbiasa, oh tergantung negara kan, biasanya ada yang, yuk yang mau jalan cepet di sebelah kanan, atau tergantung negara, ada yang Ah, jalan cepet di harus di kiri, iya. gitu gitu loh. Jadi kayak orang tuh terbiasa, jadi lu sadar nggak sadar, lu pas di sana, Budaya lu itu jadi kebawa ke sini refleks ya. gitu. Lu jadi refleks. Hmm. Oh, kalau gue mau jalan, kalau gue mau nggak mau jalan cepet, ya udah gue di jalan di sebelah kiri. Jadi Hmm. orang yang mau cepet bisa Kasih jalan space lah ya buat jalan lah ya. ya, gitu. Kayak Hmm. gitu-gitu gitu. Kayak itu kan hal-hal yang mungkin nggak ada di, nggak diajarin gitu. Ah, benar. Hal yang lu liatin di luar. Oh, ternyata begitu ya. Dan itu kan Hmm. maksudnya dari orang kan Keluar sebelumnya. pintu kereta atau MRT dari pinggir, Ya, nggak nutupin jalannya. itu orang keluar dulu gitu Hmm. kan. Tapi sekarang sih di sini di MRT sih bagusnya udah mulai Dia diedukasi kayak gitu sih udah mulai iya, sih. pasti Bagusnya gitu. seperti itu. Maksudnya ya it's good gitu. Ternyata Hmm, sebenarnya hmm, orang kita juga ini kok gitu. hmm. Cuma awalnya mungkin karena nggak tahu aja. Jadi Nggak sekarang, tahu ya. nah, Nah itu makanya kan gue bilang kalau lu keluar kan lihat hal-hal hmm, yang positif lu bisa adopt buat kita sendiri gitu. benar, 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 benar. Gitu. Ada pesan-pesan Rick sebelum kita tutup obrolan buat teman-teman yang pengen traveling pertama kali mungkin keluar atau ke daerah Indonesia yang jauh yang jauh dari kota lah terutama. Tips-tipsnya. Tips-tipsnya, Hmm. nah nabung aja. Nggak, nabung sama yang pasti sih maksud gue ya harus pergi melihat dunia luar sih. Hmm. Melihat dunia dengan Karena, perspektif yang berbeda. karena ya, satu memperluas lu punya perspektif, kedua lu akan mengenal diri lu ketika lu traveling keluar. Hmm. Jadi sekali seumur hidup mungkin harus coba gitu ya, berani diri keluar gitu sendirian. Nggak perlu keluar kota, nggak perlu keluar negeri. Lu Iya, coba keluar, iya. lu keluar kota, terus ya jangan kalau nggak ini, Budayanya beda, saya kayak kita sekarang ke Medan itu beda ke Bali atau ke mana yang benar-benar ya masih lokalnya masih kuat gitu. Kalau kita kayak sini ke Depok gitu kan keluar kota. Jakarta ke Depok sama aja. gitu. Lu join salah satu trip aja kayak open trip gitu, lu Hmm, bisa ngeliatin orang gitu, hmm, gimana hmm. kalau ada masalah seperti apa gitu. Ya, 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 benar, 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 benar. Itu sih. Siap, Rika. Terima kasih obrolannya hari ini udah ganggu waktunya. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya, mungkin aku mau nanya sama Kak Rika. Gue taruh Instagram di deskripsi YouTube gue ya. Boleh. Siap. Oke, Rika. Sehat-sehat terus. Salam buat keluarga semuanya. Salam ya, Ceng. Ya, sampai ketemu lagi. Bye. Dadah.